أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Al-ayat. Jumlah bilangan bulan ada 12. Allah ciptakan bulan dari semenjak penciptaan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan yang istimewa. Salasun mutawaliyat, 3 yang beriringan, 1 yang terpisah. Inilah 4 bulan haram namanya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 yang terpisah bulan Rajab. 4 bulan istimewa. Maka sampai para ulama tafsir menyebutkan, Imam Qatadah, al-amalu salih a'zamu ajran fi ashhuril hurum. Amal saleh, ibadah, kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih besar. Wa zulmun, dan kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, keburukan yang dilakukan fihinna, di dalam bulan-bulan haram, a'zam minadz zulmi fima siwahunna, lebih besar dosanya, lebih dahsyat ancamannya dibandingkan kezaliman, kejahatan, kemaksiatan yang dilakukan di selain bulan haram. Jadi pahala dilipat gandakan, anugerah dibentangkan, dan dosa pun juga sama. Maka ini luar biasa. Alhamdulillah Allah pilih kita, karena hari-hari ini adalah hari yang Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan malam yang 10. Maka ulama banyak berbeda pendapat, apa yang masuk malam 10 itu, hari mana 10 hari itu. Maka ulama banyak menyebutkan 10 hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang kita melakukan amal saleh di dalamnya ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, min hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari ini. Jadi orang yang beramal, beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Sampai sahabat bertanya, apakah jihad tidak bisa menyamai ya Rasulullah? Wala jihad fi sabilillah, jihad pun tidak bisa menyamai, illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, seseorang, kharaja binafsihi, keluar dengan jiwa raganya, wa malihi, dan membawa semua hartanya, walam yarji min dzalika syai', dia berjuang di jalan Allah, perang melawan musuh Allah, tidak kembali ke rumahnya kecuali hanya tinggal namanya. Inilah orang yang bisa menyamai orang yang ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ini luar biasa, Allah berikan kita kesempatan berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah tahun ini. Masya Allah. Apa yang kita perbanyak? Amal ibadah, terkhusus 3 ibadah pokok. Yang pertama, perbanyak zikir. Yang kedua, perbanyak puasa. Yang ketiga, nanti lakukan udhiyah, kurban. Bagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam a'zamu indallah wala ahabbu ilallah ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam. Fa'akthiru fiha min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak, kata Nabi, perbanyak tahlil, kalimat la ilaha illallah, perbanyak takbir, Allahu Akbar,
perbanyak tahmid, alhamdulillah, perbanyak zikir, masya Allah. Jadi kalimat yang paling afdal, zikir yang paling istimewa, afdalul zikri la ilaha illallah, paling afdalnya zikir, masya Allah. Jadi perbanyak baca zikir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, kita targetkan untuk berpuasa, terkhusus puasa di tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah dan tanggal 8 hari Tarwiyah. Nah, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, shaum yauman tarwiyah, shaum yaum tarwiyah, puasa di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, kafaratu sana, menghapuskan dosa 1 tahun. Wa shaum yauman Arafah kafaratu sanatain, puasa di hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun mustakbal, 1 tahun yang akan datang. Jadi luar biasa, setahun sekali kita dapat bonus. Puasa 1 hari dapat pahala luar biasa, diampunkan dosa 2 tahun. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk berpuasa, amin ya rabbal. Dah sanggup 2 hari, 1 hari jadilah, masya Allah. Dah sanggup puasa 1 hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak gawe jom mulai bang, masya Allah. Dah sempat Ustaz, target kan aja, masya Allah. Naam, jadi puasa hari Arafah dan hari Tarwiyah. Yang ketiga, berkurban. Kurban, bismillah, kita siapkan, niatkan untuk berkurban. Man wajada sa'atan, siapa yang memiliki keluasan rizki, falam yudhahi, dan dia tidak mau berkurban, oleh qurbanna musallana, jangan dekati musalla kami, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Nabi halus, jangan dekat-dekat musalla. Nabi tidak ngomong jangan salat bareng kami, nah. Tapi Nabi sampaikan jangan dekat-dekat musalla. Nabi tidak suka. Padahal kita semua ingin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki man wajada sa'atan, keluasan rezeki. Maksudnya apa keluasan rezeki? Memiliki kebutuhan, makan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan dia dan yang di bawah tanggungan nafkahnya. 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Ada kebutuhan untuk 4 hari, cukup semuanya, dan mampu beli hewan kurban, maka ini termasuk orang yang mampu. Nanti dihitung oleh ulama, salah satunya dalam kitab Fiqhul Islam Mu'adilatu, nanti dibahas berapa kebutuhan. Kalau ukuran basnas kita, 1 hari kebutuhan kita untuk makan 60.000 untuk sendiri, insyaallah. Nanti belum keluarga, hitung aja, insyaallah. Jadi memiliki keluasan rezeki, maka kita pun berkurban, insyaallah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau sudah luas, jangan cacak buntu. Nah, ini masalah. Nah, diajak kurban, ada kurban lagi saro, lagi buntu. Ada juga yang tanya, Bapak ada kurban, Bapak kan punya keluasan rezeki. Sudah Ustaz kurban. Kapan? Tahun 75 dulu. Lama kurban. Kurban itu setiap tahun. Maka kita manfaatkan momen ini untuk berkurban. Siapa orang yang berkurban? Ma'amila adami. Tidak ada amalan anak keturunan Nabi Adam, manusia yang dicintai Allah fi yaumin nahar, lebih dicintai Allah. Tidak ada amal apapun yang dilakukan di hari raya Idul Adha min ihraqid dam, lebih dari mengalirkan darah. Alirkan darah maksudnya udhiyah, kurban. Kalau bisa unta, mantap. Tidak bisa kerbau atau sapi, tidak bisa kambing. Walaupun nanti ada pendapat lemah sebenarnya, kalau memang tidak ada uang Ustaz, boleh mengalirkan darah walaupun itu hewan di bawah kambing. Ada pendapat lemah,
Masya Allah. Ya kalau memang buntu nih Anjom Lembang, ambil ayam, alirkan darah. Tapi tidak usah dibawa ke masjid maksudnya. Cukup di rumah aja, potong sendiri, masak, bagikan tetangga. Masya Allah. Ngambil keberkahan, ngalirkan darah. Masya Allah. Kalau bawa ke masjid, pingsal galau. Ngapa mamang ini? Mau bebek, mau ayam ke sini. Walhasil. Jadi, jadi untuk ngambil keberkahan, mengalirkan darah. Masya Allah. Jadi walhasil kita berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi